Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu Pak Haji Mustafid WA ke saya, Ustaz bisa nggak ngisi pengajian dalam rangka khitanan. Apa itu khitan? Khitan itu merupakan satu cara agar kemudian seseorang mendapatkan kesucian pada dirinya. Maka kata saya, insya Allah yang penting waktu tepat, jamek tepat, insya Allah. Makanya syukur alhamdulillah pada akhirnya saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di suasana yang mendung tidak, panas pun tidak. Yang insya Allah kalau cuacanya seperti ini, mangan-mangan gak kayak uruk telung piring kuat. Di dalam wajah-wajah kempong kabeh tas Jumatan beli langsung balik. Kok gue jemaah tanggung nih jaki. Wah. Iya. Beruan Pak Ustaz, ya pada besok alis ngemor. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khitan. Apa itu khitan? Khitan itu merupakan satu cara di antara sekian banyak cara yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan oleh para nabi agar kemudian seseorang mendapatkan kesucian pada dirinya, sehingga ketika ia suci maka ibadah apapun yang dilakukan akan mendapatkan kesempurnaan. Dan ternyata yang pertama kali mensyariatkan khitan itu bukan Nabi Muhammad. Yang pertama kali mensyariatkan khitan itu ternyata Nabiullah Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim. Jadi khitan itu merupakan syariat Nabiullah Ibrahim. Barangkali ada yang nanya, loh kalau begitu mengapa kita ini umat Nabi Muhammad ikut-ikutan sama syariatnya Nabiullah Ibrahim? Kita ini kan Nabi Muhammad, kita ini kan umatnya Rasulullah. Sementara Nabiullah Ibrahim itu kan beda zaman dengan Rasulullah. Bagaimana ceritanya kemudian kita umat Nabiullah Muhammad ikut-ikutan syariatnya Nabiullah Ibrahim? Bagaimana ceritanya kita ini umat Nabiullah Muhammad ikut-ikutan ajarannya Nabiullah Ibrahim? Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan semacam ini wajib dijawab atau tidak? Wajib dijawab atau tidak? Kurang kompak, wajib dijawab atau tidak? Priwe jawabannya? Keder nyatu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak diwajibkan untuk ngaji supaya paham. Ketika ada perkara, ketika ada masalah, tahu landasannya, tahu dasar-dasarnya. Apa landasannya? Kita ini umatnya Nabiullah Muhammad. Kenapa kita diharuskan mengikuti apa yang diajarkan pula oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123 Allah menyampaikan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, hendaknya engkau mengikuti millah Ibrahim. Hendaknya engkau mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim termasuk manusia yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jadi kita ini mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz, itu kan wahyunya kepada Nabiullah Muhammad. Itu kan ada tsumma auhayna ilaika. Kaknya ini kan khitabnya kepada Nabiullah Muhammad, bukan kepada kita, kepada umatnya Nabiullah Muhammad. Di mana ceritanya yang ini diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad, diperintahkan kepada Nabiullah Muhammad? Kita yang bukan termasuk Nabiullah Muhammad ikut-ikutan dengan apa yang diajarkan kepada Nabiullah Muhammad. Kira-kira wajib dijawab atau tidak? Wajib dijawab atau tidak? Di dalam kaidah ilmu tafsir ada yang disebut amrul rasul amrul li ummati. Perintah kepada Rasul pada hakikatnya itu pun merupakan perintah kepada umatnya. Dan kita ini termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam, maka kita pun harus melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabiullah Muhammad, betul atau tidak? Bu, laka suara-suara matanya pada ning prasmanan kabeh. Kita ini umat Nabiullah Muhammad, betul atau tidak? Kita ini umat Rasulullah, betul atau tidak? Karena kita ini umat Nabiullah Muhammad, karena kita ini umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun terkena ayat surah An-Nahl ayat 123, yakni kita harus mengikuti apa yang sebagaimana telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan apa sajakah itu yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim? Di antaranya adalah haji, di antaranya adalah khitan. Apa Bapak Ibu? Khitan. Apa itu khitan? Sunatan. Nabiullah Ibrahim itulah manusia yang pertama kali melakukan prosesi khitan. Dijelaskan dalam banyak riwayat, ihtatana Ibrahimu ba'da thamanina sanatan bil qadum. Nabiullah Ibrahim dikhitan beliau pada umur 80 tahun. Wis aja dipikirakan, waduh 80 tahun berarti 80 tahun. Priwe ya disunate. Jangan. Kita cukup meyakini apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad, bahwa Nabiullah Ibrahim dikhitan pada usia 80 tahun. Di sini ada nggak yang 80 tahun baru dikhitan? Ada atau tidak? Di wonge. Puluh tahun Nabiullah Ibrahim baru dikhitan. Kenapa? Karena pada usia 80 tahun itulah turun syariat khitan dari Allah Subhanahu wa taala bil qadum. Yang paling dahsyatnya lagi dalam hadis ini disebutkan Nabiullah Ibrahim dikhitan bil qadumi, dengan kampak. Dengan apa Bapak Ibu? Kira-kira di sini ada nggak yang dikhitannya pakai kampak? Di wonge. Serba anak buah ini kan ya. Ya Allah, anak nganggo palu, anak nganggo brambang sekalian. Subhanallah, itulah syariat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di usia 80 tahun Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk khitan, dan Nabiullah Ibrahim tidak mikir-mikir lagi, tidak mempertimbangkan selain apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ia wajib untuk melakukannya. Inilah hebatnya para nabi, inilah hebatnya para rasul. Sekalipun itu merupakan perintah yang kelihatannya tidak realistis, perintah yang kelihatannya tidak masuk akal, perintah yang kelihatannya ini apa-apaan, tidak. Para nabi, para rasul, ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk melakukan sesuatu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Quran surah An-Nur ayat ke-51. Itulah akhlak para nabi. Itulah akhlak para rasul. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya pernyataan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika mereka diseru untuk taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan kami mendengar dan kami siap mentaatinya. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Apa nih? Eger. Saya kalau ceramah kemana-mana ceritain panjang lebar, sampai di sini jelas atau enggak Bapak Ibu? Jelas Pak Ustaz. Ngerti atau tidak? Ngerti Pak Ustaz. Apa nih? Ya kuning. Enak gue aja mau ya kuning. Subhanallah.
Jadi para nabi, para rasul begitu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah syariat khitan. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tidak masuk di logika, walaupun kelihatannya begitu mengerikan, bahkan di usia 80 tahun Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa khitan. Dan ini pula yang kemudian syariatnya diwariskan kepada generasi nabi-nabi berikutnya, termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jadi kesimpulannya gimana? Khitan itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, atau hanya sekedar mubah? Maka di sini para ulama berbeda pendapat, termasuk ulama madzhabul arba'ah. Menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, khitan itu hukumnya sunnah, enggak wajib kata Imam Malik, enggak wajib kata Imam Hanafi. Kenapa? Karena redaksi hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih spesifik menyebutkan al-khitanu sunnatun. Al-khitanu utawi khitan iku sunnatun, hukume sunnah. Makanya dalam tradisi orang-orang Indonesia, khitan disebut dengan sunatan. Apa Bapak Ibu? Sunatan. Dudu wajiban dudu. Pengen apa jakian jaki? Sunatan. Waduh, sunatan hebat ya. Ya iya dong. Muslim generasi penerus bagi kaum muslimin yang semangat untuk taat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ananda zati, kita doakan semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi khitan menurut Imam Malik, khitan menurut Imam Hanafi itu hukumnya sunnah. Apa Bapak Ibu? Sunnah. Al-khitanu sunnatun. Khitan itu hukumnya sunnah. Wa makrumatun lin nisa, dan merupakan satu kemuliaan bagi perempuan. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi. Lalu yang mewajibkan siapa? Yang mewajibkan itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Syafi'i, memang dalam redaksi hadis itu khitan hukumnya sunnah. Tapi perkara yang sunnah ini bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi terhadap satu kewajiban yang lainnya. Maka muncullah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara-perkara wajib yang tidak dapat terlaksana secara sempurna tanpa adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Cuma sholat 5 waktu bisa sempurna, bahkan bisa sah dilakukan manakala orang yang melakukannya dalam keadaan suci. Makanya di sini para ulama menjadikan perkara sucinya seseorang sebagai salah satu syarat sah atau tidaknya ibadah seseorang, sah atau tidaknya sholat seseorang. Dan karena kesucian ini merupakan faktor penentu keabsahan sholat seseorang, maka cara agar kemudian menjadikan seseorang itu suci itu merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan pula. Dan diantara syarat atau cara untuk menjadikan seseorang itu suci itu harus berkhitan. Apa Bapak Ibu? Berkhitan. Maka yang tadinya ini khitan hukumnya sunnah, menurut pendapat Imam Syafi'i menjadi wajib. Apa itu wajib Pak Ustaz? Al-wajibu huwa al-qudu'u. Yang namanya wajib itu kudu, la buddha, la yang bagi ora kena ora, wajib dilakukan. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Karena khitan ini mempengaruhi seseorang ini bersucinya benar atau tidak. Oh, ini mempengaruhi. Kalau ada orang nggak khitan, maka ia bersucinya tidak akan pernah beres. Habis berak, habis buang air kecil, ini tidak sempurna dia bersuci. Bakal ada najis-najis yang tersisa. Maka khitan menjadi perkara wajib
karena khitan menentukan kesucian seseorang, dan kesucian seseorang menentukan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Apanya? Nyato beli lu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi khitan itu ada dua pendapat. Pertama, yang menetapkan hukumnya sunnah sesuai dengan mantuk hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, oleh para sahabat. Dan yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa khitan itu merupakan sesuatu yang wajib karena beberapa alasan yang sudah dikemukakan oleh para ulama. Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman lebih memprioritaskan seharusnya dengan kehati-hatian. Makanya di sini luar biasanya Imam Syafi'i itu hati-hatinya luar biasa. Ketika banyak ulama mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak perlu dilakukan, kunut subuh itu tidak wajib dilakukan, Imam Syafi'i menetapkan bahwa kunut subuh itu merupakan sesuatu yang penting untuk terus dilakukan. Ini Imam Syafi'i. Ketika ulama yang lain menyampaikan pendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu, Imam Syafi'i menyampaikan dengan ijtihadnya bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Ini Imam Syafi'i begitu hati-hati dalam berijtihad, begitu hati-hati dalam mengemukakan pendapat. Bagi beliau, kesempurnaan seseorang dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan sesuatu hal yang harus menjadi prioritas utama. Termasuk juga ketika ulama-ulama lain mengemukakan bahwa khitan itu hukumnya sunnah, Imam Syafi'i memutuskan bahwa khitan itu hukumnya wajib. Hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Makanya jangan ngaku sebagai pengikut Imam Syafi'i kalau nggak hati-hati dalam perkara syariat. Jangan mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i kalau nggak hati-hati dalam perkara agama. Ada orang mengaku pengikut Imam Syafi'i, mohon maaf lahir dan batin, cara pakaiannya asal-asalan, kaki yang seharusnya ditutupi bagi perempuan ia tidak tutupi, yang ditutupi hanya rambutnya saja. Berarti dia tidak hati-hati dan tidak benar-benar mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Orang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i tapi tidak hati-hati dalam perkara ibadah, mohon maaf, berarti nggak benar-benar dia menjadi pengikut Imam Syafi'i. Orang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i tapi dia tidak hati-hati dalam mencari nafkah, mencari rizki, ia lakukan sepanjang hari, wal kedual dudu sendal dudu kadal kabe diuntal dianggap halal, berarti dia tidak benar-benar menjadi pengikut Imam Syafi'i. Ada orang mengaku pengikut Imam Syafi'i tapi dia tidak hati-hati dalam perkara syariat, bahkan dia dengan beraninya mengatakan bahwa syariat tidak wajib dilaksanakan, syariat harus mengikuti tradisi, syariat harus mengikuti budaya. Maka pada hakikatnya ia tidak benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i hati-hati. Makanya mohon maaf lahir dan batin, saya ingin sampaikan di sini pendapat Imam Syafi'i terkait dengan perkara orang yang tidak melaksanakan sholat. Kata Imam Syafi'i, ini orang harus dipenjara. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang ngaku Islam tapi dia tidak sholat muta'ammidan dengan sengaja, kata Imam Syafi'i ini harus dipenjara. Kalau di penjara kemudian dia suruh taubat, dia tetap tidak mau taubat, maka kata Imam Syafi'i wis aja kesuwen dieksekusi wae golongane wong ruwet, golongan al-blubudu wal mbeleru wan dablegu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Begitu hati-hati dalam perkara syariat, begitu ketat dalam perkara syariat, sehingga jangan mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i kalau menyepelekan perkara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi
صلاة